Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-63 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari salah satu core value-nya YBHK, yaitu adalah bersyukur dan tanggung jawab. Nah, di sini aku gak sendiri nih, udah ada narasumber yang mau nemenin aku. Halo. Nah, halo Kak. Nah, sebelum itu harusnya kita pasti kenalan dulu dong, ya kan? Ya. Nah, sekarang silahkan Kak kenalan supaya sobat-sobat YBHK tahu nih siapa sih, ini alumni tahun berapa sih gitu. Oke. Halo semuanya, sobat-sobat YBHK ya bilangnya. Iya, betul. Halo, aku dengan Helena. Aku lulusan SMP Tarsisius 2 angkatan 2005. Oh, 2005. Berarti udah lumayan lama ya. Lama banget. Nah, kan lulusan YBHK nih ya kan. Nah, alasannya apa sih Kak masuk ke SMP Tarsisius 2 nih khususnya? Waduh, oke. Jadi for your information, aku itu di Tarsisius 2 ini, di Yayasan YBHK ini, aku udah dari TK, SD, SMP, SMA. Wow, Kayaknya kalau Tarsisius 2 punya kuliah, aku kayak kuliah di sini juga deh gitu. Jadi aku emang dari TK di sini, TK, SD, SMP, SMA aku menghabiskan di Tarsisius 2. Salah satunya karena menurut orang tua aku ini salah satu sekolah Katolik yang bagus di daerah Jakarta Barat. Mantap. Gitu sih. Dan gitu. ternyata mereka benar. Aku menghabiskan masa-masa sekolah itu indah banget di sini. Nah, ngomong-ngomong dengan menghabiskan masa sekolah yang indah nih, boleh nggak diceritain hal-hal apa atau kenangan-kenangan apa nih yang mungkin masih diinget sampai sekarang? Boleh dari teman, boleh dari guru, atau emang dari kegiatan-kegiatannya gitu. Oke. Salah satu hal yang paling aku syukurin nih sampai detik ini adalah aku berarti aku masuk TK umur 4 tahun ya. 4 tahun aku lulus umur 18 kan. Sampai sekarang aku umur 32, aku masih punya temen yang dari TK sampai sekarang. Dan kita masih keep close contact, kita masih deket banget, kita masih sering hangout bareng, punya grup, dan kita tuh solid banget, anak-anak tuh solid banget. Iya serius dari TK, SD, SMP, SMA, teman aku ya udah sampai aku umur sekarang tuh, ya udah kita temenan deket, gak ada yang ngejauh, gak ada yang apa. Itu untuk temen dan semuanya punya keuntungan masing-masing. Sekarang ini kayak gue punya temenan sama si ini, wah gila sekarang dia udah jadi ini. Jadi link kita tuh gede banget sekarang. Link kita gede, terus guru-gurunya sih top markotop sih. Aku udah udah salut deh, salut sama guru-guru Tarsisius 2 itu. Apa ya? Semuanya itu punya kenangan yang baik, dan aku tuh senangnya guru-guru Tarsi tuh masih inget aku yang ini Meni ya yang dulu ya. Even tadi aku ketemu sama guru TK aku segala macam, yang aku inget kamu Meni, kamu kecil banget dulu gitu. Nyenengin banget, seru banget sumpah. Semuanya oke banget maksudnya. Ternyata masih banyak sekali kenangan-kenangan indah yang disimpan ya. Banget. Nakal boleh, tapi bangganya aku menghasilkan piala-piala untuk Tarsisius 2. Wah itu, jadi nakal boleh, berprestasi juga harus. Betul sekali. Jadi jangan cuma nakal doang. Gak boleh nakal doang. Harus ada penyeimbangnya. Betul. Life is about balance guys. Nah terus kan tadi core value kita kan bersyukur dan tanggung jawab nih Kak. Nah ada gak sih nilai-nilai positif dari core value kita itu yang sampai sekarang masih Kakak pegang untuk menjalani hidup gitu? Bersyukur ya. Bersyukur itu udah pasti lah ya. Kita setiap hari menghirup oksigen secara gratis segala macam. Kita harus bersyukur. Yang aku notes di hidup aku sampai sekarang ini adalah kalian itu jangan ragu untuk ambil kesempatan. Jangan ragu untuk ambil kesempatan. Jangan ragu untuk mencapai apa yang kalian mau. Kayak kayaknya aku pengen jadi ini nih gitu. Jangan tunda-tunda.
kasarnya karena aku sudah mengalami banyak asam manis kehidupan nih, asam garam kehidupan nih. Kayak nggak usah nunda deh, kalian maunya apa, nggak usah nunda, nggak usah mikir nanti tapi A B C D itu urusan belakang. Yang penting usaha dulu disertai dengan doa dan tanggung jawab penuh. Kalian pasti percaya deh, kalian pasti bakal bisa kok. Berarti harus dilakuin dulu aja. Betul, lakuin aja dulu. Masalah A, B, C belakangannya itu urusan nanti, urusan Tuhan lah yang di atas lah. Yang penting kita udah usaha, nanti pasti Tuhan juga pasti Tuhan akan melihat gitu kok. ya, Kak? Pasti Tuhan akan melihat kita usahanya sampai semana. Saatnya Tuhan bantu, gua bantu dia dulu deh. Tuh, jadi jangan malu untuk memulai, Betul. one step untuk berkembang Betul. Nah, tadi kan itu tentang sekolah yang udah bisa dibilang berpuluh-puluh tahun lalu belum ya, Kak? Banget. Lu pengen SMA lagi boleh gak? Nah, itu kan sudah berpuluh-puluh tahun lalu nih, Kak. Nah, sekarang kita yang zaman sekarang aja nih gitu. Jadi kita akan ngomongin tentang pekerjaan Kakak sekarang dan kehidupan Kakak sekarang nih gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih Kak pekerjaannya sekarang? Pekerjaan yang sedang dijalanin sekarang tuh apa aja? Aku itu ibu rumah tangga. Aduh gila, sedap gak tuh? Ibu rumah tangga, tapi untuk membantu kehidupan rumah tangga aku juga bekerja. Tapi gak kerja, aku kerja sendiri. Aku buka usaha catering kecil-kecilan gitu. Terus ada juga untuk ekspedisi. Jadi kalau ada yang mau angkut-angkut barang atau apa bisa calling. Nanti nomor telepon ada di nomor bawah. telepon di sini ya. Coba editor, stop gitu. Gitu. Ada yang lain lagi, Kak? Aku juga part time model. Wow, model nih guys. Model guys, aduh. Terus boleh diceritain gak Kak detail pekerjaannya itu ngapain? Maksudnya kalau ibu rumah tangga kan jelas nih ya, ngurusin anak, ngurusin suami dan segala macam. Nah kalau usaha catering nih Kakak sekarang masih yang masak Kak atau cuma tinggal yang monitor anak buahnya gitu? Oke, jadi awalnya punya usaha catering itu sebetulnya nggak sengaja juga sebetulnya. Jadi tadinya buka rumah makan kecil-kecilan di sekitaran daerah Tebet. Tapi karena dilirik sama orang kantor, terus coba aja buka di daerah Bekasi nih, gini. Ya udahlah kita coba. Nah, aku sekarang untuk di catering ini sudah tipe yang oke, besok masak ini. Udah aku yang udah puji Tuhan sudah punya karyawan gitu. Puji Tuhan sudah punya karyawan. Untuk ekspedisi pun juga seperti itu. Puji Tuhan sudah punya supir, sudah punya driver sama keneknya sekalian. Jadi udah nggak repot, udah punya sedikit-sedikit udah punya truk deh gitu. Puji Tuhan. Dan untuk yang part time model mostly masih foto-foto terus kadang-kadang buat endorsement online shop sama terakhir aku foto untuk kampanyenya Indonesia Beauty Fashion Trunk ada di kota Casablanca dan untuk FVD Singapura kemarin. Wow. Gitu. Nah kan ini pekerjaan Kakak kan ada beberapa nih ya Kak. Ada gak sih Kak? Pasti ada sih tantangan per pekerjaan itu gitu kan. Nah boleh gak Kak diceritain tantangan per pekerjaan itu apa aja? Kalau untuk tantangan sendiri yang pasti kalau untuk catering pasti cita rasa masakan, delivery makanan tepat waktu atau enggak, quantity dan kualitas makanan itu pasti kayak kalau masakan ya mostly sama lah sama rumah makan lain lah gitu, sama yang tukang-tukang masak lain lah, aku kan tukang masak ya gitu. Terus kalau untuk truknya sendiri, armada sendiri sama sebetulnya, macet, ntar tiba-tiba truk mogok lah tengah jalan apa. Cuma dari 3 pekerjaan yang aku lakukan yang paling menantang tuh yang model sebetulnya. Boleh diceritain nggak? Kenapa nih malah paling menantang? Bukannya biasanya model tuh kayak kalau orang awam nih ya kan yang nggak tahu, model kan cuma tinggal foto dan gaya doang. Nah, orang-orang ngeliatnya kayak gitu kan. Kok malah tantangannya lebih berat tuh? Nah, kenapa orang nih? ngeliatnya tuh kayak lo kan model cuman gaya doang, cuma set kelar gitu. Padahal enggak, kayak sebetulnya aku jadi model itu kan nggak sengaja. Nah, aku jadi model itu nggak sengaja karena 2 years ago itu aku sempat sakit, aku kena breast cancer
Aku breast cancer sampai aku harus menjalani beberapa pengobatan. Salah satunya adalah kemoterapi. Yang mana kalian tahu semuanya kemoterapi itu kan bikin botak ya. Mostly bikin botak. Nah efeknya ke aku itu bikin botak. Nah jadi pas aku botak itu tiba-tiba ada tawaran foto. Karena mungkin di Jakarta it's not very common untuk kalian nemuin model yang botak pelontos sudah kayak Ipin Upin, botak pelontos beneran, dan ini cewek pula gitu kan. Kalau cowok ya udahlah pasti banyak gitu, ini cewek pula. Nah aku waktu itu ditawarin, lu mau nggak gue fotoin deh gitu. Hah, satu lagi botak, kedua gila lagi efek kemo di aku tuh aku jadi gendut banget. Karena ada obatnya something lah, obat-obat yang aku gak ngerti. Dan aku jadi gendut, terus aku kayak ambil gak ya. Tapi melihat dari kejadian yang sudah aku alami, again yang tadi aku bilang, kesempatan mungkin gak datang 2 kali. Betul. Ya kan, masalah nanti fotonya jelek, masalah nanti itu masalah belakang deh, bisa diedit, bisa diapain ya guys. Ya kan, Photoshop. Karena itu, semua juga bisa diedit ya kan. Itu masalah belakang menurut aku. Jadi wah gila, berani-beraniin aja nih jadi model botak, ya udah keep on going aja. Itu jadi itu yang antara aku harus seneng aku dipilih jadi model, tapi aku mikir juga gila gue cewek tapi gue botak gitu loh, kayak PD-nya kan harus berkali-kali lipat. Itu gitu. Tinggi banget ya. Karena kan biasanya ya kita tahu lah kalau cewek kan pasti rambutnya panjang kurus, wavy kurus. Tapi yang ya itu aku mencoba mendobraknya di situ gitu, dan puji Tuhan dari mulai satu sampai ya udah sampai sekarang. Jadi semuanya jadi lapangan pekerjaan di model jadi kebuka gitu ya Kak. Puji Tuhan. Terus blessing in disguise. Terus kalau boleh menyinggung sedikit tentang sakitnya nih Kak. Apa sih gaya hidup yang memicu kok bisa nih kena itu tuh apa gitu. Karena kan aku sebagai perempuan juga nih ya kan harus apa ya, aware lah, harus aware dengan penyakit itu gitu. Nah, aku pengen tahu nih gaya hidup sejujurnya gaya hidup apa sih yang Kakak lakukan kok sampai bisa kena breast cancer gitu. Jadi first of all sebetulnya gini, kena cancer deh, not only breast cancer, tapi kena cancer itu tidak melihat lu cewek, lu cowok gitu kan, kita cewek, kita cowok, umur berapa, dari A sampai Z nggak ada sebetulnya gitu. Kita semuanya masing-masing personal itu akan punya gen cancer itu di dalam badan kita ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah kebetulan aku itu aktif di usia 30. Yang mana aku tidak ada keturunan cancer. Mungkin terus aku tanya, aku konsultasi ke dokter, mungkin salah satu pemicunya adalah dari gaya hidup. Nah itu bisa memancing. Nah untuk badan-badan yang rentan, salah satunya mungkin aku rentan gitu ya. Gaya hidup seperti itu gak cocok. Kalian kan masih pada muda nih, masih muda. Kemarin aku ke rumah sakit itu yang aku kena umur 30. Aku mikir gila gue muda banget nih umur segini udah kena. Ternyata di bawah-bawah aku tuh banyak, tau gak? Umur belasan, umur 20 awal itu banyak yang stage-nya sama kayak aku kena stage di 2A. Kena breast cancer tipe udah stage 2A. Itu banyak loh yang anak-anak umur 25, 20 udah kena stage 3, stage 4. Even kemarin, sorry to say, temen aku kemarin pass away. Yang kita sama-sama ngejalanin kemo sampai radiasi. Itu umurnya di bawah aku loh. Gila gak? Aku sampai yang kayak gitu. Makanya aku bilang, nah satu, gak usah coba-coba lifestyle yang tidak cocok dengan gaya kalian ya. Karena gak ada deh efek, gak ada untungnya deh buat kalian deh. Udah yang bener-bener aja, udah ngopi aja. Kalau enggak ngopi, minum air putih, ngeteh, udah. Itu satu. Kedua, apa ya, untuk cewek-cewek, mostly untuk cewek-cewek, kalian mungkin jarang ada tahu namanya sadari. Apa itu? Sadari. Sadari itu apa ya? Pokoknya sadari payudara kalian sejak dini atau apa? Aduh, aku lupa, sorry. Gitu. Jadi untuk khususnya untuk cewek-cewek, mulailah tahu badan kalian sendiri. Karena
badan kalian itu akan ngasih symptoms kok. Kalau kalian tidak, kalau kalian kenapa-napa pasti kita sakit, panas artinya apa? Badan kalian lagi ngedrop karena apa? Badan kalian lagi infeksinya kan, lagi ngelawan infeksinya, makanya kalian jadi panas. Nah sama kayak aku kemarin, aku sakit itu ada symptomsnya. Cuma saking kita ngikutin lifestyle kita yang amburadul itu masa muda guys. Jadi paling ini jangan. Know your own body, sadari. Ya udah itu aja sih. Udah hidup sehat aja guys. Gak usah macem-macem. Gak ada untungnya deh. Selain dari gaya hidup nih Kak, ada gak faktor lain kayak semisal stres atau apalagi ya? Ya masalah-masalah anak muda zaman sekarang gitu yang memicu anak metropolitan. Gen Z ini yang dikit-dikit butuh healing. Betul, healing lama-lama hilang kalian. Kamu tau gak? Aku ke dokter aku hampir ketawain sama dokterku. Tuh biasanya aku diketawain sama dokterku. Itu mungkin ada slight chance yang mengakibatkan. Tapi little did we know, kita itu stres tiap hari loh. Bener, jadi kalian tuh bener-bener hal-hal yang gak penting untuk kalian pusingin. Kalian gak usah ngurusin keuangan negara, gak usah sayang. Gak usah, itu bikin stres, gak boleh. Serius deh, dokter aku sampai gini, mungkin badan kalian gak tahu kalau kalian itu lagi stres. Dia bilang gitu, kalian happy-happy aja, ketawa, lihat TikTok, lihat Instagram, ketawa-ketawa aja. Tapi deep down inside, badan kalian itu lagi stres. Nah itu yang pemicu paling besar sebetulnya, bahkan untuk sekarang ini, untuk nowadays ini pemicu paling besar itu stres dibanding yang lain. Bayangin aja kalau badan kita nggak tahu badan kita stres, ternyata sudah numpuk ditambah gaya hidup yang tidak baik. Ya udah, jadi kayak gini contoh depan mata guys. Nah jadi selain gaya hidup juga harus meminimalisir stres gitu ya. Beneran deh. Jadi hal-hal yang seharusnya nggak perlu dipikirin ya buang-buang aja. Iya, kalian gitu putus ya. cinta, kalian gak usah stres. Karena masih banyak orang masih banyak pacar-pacar yang akan menjadi pacar kalian. Tenang, pacar orang lain aja ambil. Waduh. Ya. Gak usah guys, gak usah. Kalian sekarang anak-anak sekarang kan putus cinta dikit stres. Iya. Aduh, belum aja dia ngerasain masih bayar cicil kartu kredit. Waduh. Kartu kredit nih. Pasti kan awalnya kalau tahu kan pasti akan down ya Kak. Maksudnya kayak bener. Gue ini masih 30, masih sehat-sehatnya gitu, terus ternyata cancer gitu kan. Kalau orang kan biasanya pikirnya aduh cancer lagi ini gak lama pasti gitu-gitu kan gitu. Bukan zodiak. malah zodiak. Terus apa Kak ketangguhan yang Kakak pegang supaya Kakak tuh bisa berpikiran positif terus berpikiran bahwa aku harus sehat, aku harus sembuh gitu. Pas tahu jujur kayak wah gila gue mau mati nih gitu. Aku diambang kematian guys gitu kan. Tapi kayak mungkin karena prosesnya cepet banget. Jadi minggu ini aku tahu minggu depan aku udah harus operasi. Jadi kayak otak aku tuh kayak nggak sempet mikir deh ya. Kayak nggak sempat memproses, jadi kayak ya udah, satu jalanin, kedua berpasrah sama Tuhan, ya kayak ya udah gue pasrah deh, ini lo mau ngapain terserah deh. Tapi untungnya aku punya aku punya lingkungan, aku punya keluarga, aku punya teman yang bener-bener ngasih support ke aku sampai aku tuh kayak ya udah gue kayak gini, ya udah santai aja. Habis mau gimana? Kita mau marah-marah nggak bisa, ya nggak sih? Kita mau marah-marah nggak bisa. Kita mau nge-undo waktu juga nggak bisa, ya nggak? Kalau bisa sih mau aja aku jalanin, mau. So, tapi satu sisi aku nggak mau loh. Kenapa tuh Kak? Serius deh. Kayak kalau aku harus mengulang apa yang aku kejadian kemarin, aku nggak mau loh. Maksudnya aku mau ngulang lagi. Karena dari situ kita belajar bagaimana cara menghargai hidup, gimana caranya menghargai orang-orang di sekitar kita, gitu loh. Kayak as simple as gue mau jalan dong sama lo,
Padahal kita punya waktu nih luang nih. Tapi aduh kayak gue mager, gue pengen Netflix aja. Sorry gue gak bisa. As simple as that. Sekarang aku lebih kayak menghargai orang yang mau attract sama aku. Dan aku kayak, ih gila ternyata hidup itu tuh sesingkat itu, sesimpel itu. Tapi ya udah maknanya banyak. Jadi kita jalanin aja, stay positif karena berpikir positif itu salah satu hal yang bikin aku cepet untuk sampai ke level ini. Oh gitu. Berarti selain dengan pengobatan yang dijalanin juga berpikiran positif bahwa aku sembuh, aku kuat, aku bisa gitu kayak ya. Aku tuh sampai marah loh sama teman-teman aku kayak kalau misalkan lu nggak apa-apa kayak ya udah gue nggak apa-apa gitu, gue nggak apa-apa, jangan kayak mengasihani gitu ya. Aku karena aku pengen di-treat selayaknya orang normal gitu, kayak lu nggak boleh ini nggak gitu juga dong gitu, kayak lu ada normalin gue aja gitu, karena itu salah satu yang menguatkan kita sebagai pasien kanker itu salah satu yang menguatkan kita, dianggap setara gitu. Jadi jangan dianggap lemah, jangan dianggap mau jangan dianggap lemah aja pokoknya. Ingatnya cancer itu bukan suatu cancer itu bukan suatu hal yang mematikan. Itu cuma kata-kata kok. Ya, itu cuma kata-kata. Itu bukan sesuatu hal yang lu pasti bakal mati. Enggak. Selama kita mau, selama kita bisa, selama kita mampu, kita harus ya fight for your life. Karena sudah ada buktinya. Bisa sampai sekarang gitu ya Kak. Masih survivor, tapi masih warrior tapi soon akan jadi survivor. Amin. Nah itu kan cerita dan sharingnya sangat menarik banget nih tentang cancer gitu. Apalagi buat aku yang perempuan ini yang maksudnya porsi untuk kenanya itu lebih besar gitu. Jadi dengan cerita kakak aku bisa lebih aware nih aku harus gimana gitu. Terus ingat ketika ada sesuatu dari badan kamu yang merasa sudah nggak enak, kalau emang harus sih, bukan cuma punya ada waktu, kamu harus ke dokter. Ke dokter gitu. aja, cek aja, paling nggak cek, jangan cari-cari simptom sendiri di Google karena kalian bakal lebih stres kalau kayak gitu. Betul. Cari yang pasti-pasti aja. Cari yang pasti-pasti aja, cari tahu dari ahlinya ya Kak, gitu aja. Betul. Terus nih Kak, kita balik lagi aja nih ke yang seneng-seneng nih. Kalau ini kan aku kan agak terharu nih. Nah, tentang kegiatan freelance model nih. Tadi kan diceritain awalnya karena cancer, terus karena botak dan badannya agak gemuk jadi bisa jadi model. Nah, bisa gak Kak diceritain habis itu terus peluangnya apa lagi nih, kok bisa sampai foto untuk brand-brand terkenal gitu, itu boleh diceritain gak? Itu gila banget sih sebenarnya. Jadi pas aku botak terus aku foto gitu kan. Nah terus one day, kamu tau Rio Motret gak sih? Tahu. Nah kan? Yang sering motret artis-artis. Iya, aku di-followin sama dia. Aku ikut acara dia. Jadi one day aku follow Rio Motret kan. Terus aku scroll tiba-tiba dia buka chat untuk Sehari Jadi Bintang. Acaranya dia. Boleh cek di YouTube ya guys. Di YouTube Rio Motret, Sehari Jadi Bintang. Jadi pas Sehari Jadi Bintang ini aku kayak gue pengen deh masa gue pengen nih ada satu paling enggak mengenang saat-saat aku botak. Saat-saat aku botak itu ada yang cakep deh. Paling gak aku ada yang cantik deh gitu. Ya kan? Tetap pengen dong gitu. Tetap aja narsis walaupun botak. Terus aku DM nih. Jadi aku DM, aku ceritain kenapa aku mau ikut acara itu. Hari ini aku ngechat dia di DM. Gak lama 2 hari kemudian aku dibalas sama dia. Kalau aku masuk nomination untuk Sehari Jadi Bintang. Then after aku ditelepon di video call sama Kak Ramaji, yang makeup artist itu, Kak Ramaji, bla 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 segala macam, kita video call segala macam, tanya jawab. Dan pas Maret itu, jadi aku ulang tahun tanggal 23 Maret. Awal Maret aku dikasih tahu kalau acaranya aku kepilih jadi salah satu peserta dari Sehari Jadi Bintang. Jadi mereka ada 5 peserta gitu kan. Salah satunya aku kepilih. Wow, keren. Itu salah satu. Jadi ada acara Sehari Jadi Bintang. Terus ada
Puan itu dari Nicolin, NP Malina. Oh, aku kurang tahu nih. Nah, jadi dia ada juga fotografer cewek itu. Jadi dia ada foto juga. Jadi dari 100 perempuan Indonesia itu jadi dari Indonesia itu dipilih 100 perempuan. Salah satunya aku foto juga gitu. Itu terus sama Winston Gomez. Jadi kayak tuh aku mikir, makanya tadi aku bilang it's a blessing, such a blessing in disguise. Kalau aku nggak botak, aku nggak mungkin punya kesempatan untuk difoto-fotoin sama fotografer handal ini. Gitu loh, kayak gila ya, Tuhan tuh kalau mau ngebalikin tangan tuh gampang banget. Lu gue bikin sakit nih, nggak apa-apa. Biar lu sadar, kayak lu sadar deh sekarang deh, ditoyar kali ini sama Tuhan Yesus nih. Lu sadar, biar lu tobat, tapi dibalik itunya nih gue kasih yang bikin happy gitu. Karena semuanya kan, karena Tuhan kan gak mungkin kan cuma kasih beban doang ke kita, tapi Tuhan juga akan kasih value tuh dari beban itu. Dilihat nih lu sampai mana nih sama gue nih, lu masih ini sama gue nggak gitu. Gue kasih kayak gini, lu masih ada ke gue nya gimana sih? Begitu gitu. Tuhan lihat, dibalik sob langsung sampai Rio Motret dan segala macam. Akhirnya gila sampai sih. apa Kak tadi yang pemotretan Singapura dan untuk asuransi FWD. FWD itu buat campaignnya mereka, sama terakhir aku campaign untuk Indonesia Beauty Fashion Trunk di Kota Casablanca. Wow, gila. Udah sampai go internasional, guys. Amin, puji Tuhan. Nah, kan selama jadi model itu kan posisinya kan sampai sekarang berarti posisinya Kakak masih sakit ya, masih barrier. Masih sampai nah, sekarang. Itu ada gak sih Kak tantangan-tantangan tersendiri? Apakah gampang capek atau gampang apa gitu? Ada gak? Yang pasti badan kita pasti beda ya, apalagi badannya udah kena obat kanker, udah kena kemo, udah kena radiasi, pasti beda banget. Maksudnya ini aku gitu ya. Jujur aku kalau misalnya foto-foto kayak gitu pasti bakal lebih capek. Kayak tadi kita naik tangga aja kesini, aduh kita capek banget gitu kan. Aku lebih cepet capek, tapi disiasatinya ya dengan cara lain. Let's say aku tahu hari ini aku bakal seharian nih di luar rumah nih, aku ada ini ada podcast, ada meeting segala macam. Ya 3 hari atau 2 hari aku nabung tenaga. Jadi aku di rumah bukan nggak ngapa-ngapain, tapi sebisa mungkin istirahat di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kayak hari ini aku punya tenaga full nih, habis di charge full nih, pulang dari sini pasti lebih capek lagi segala macam. Ya udah aku nabung lagi 2 hari lagi untuk kegiatan lagi gitu. Pinter-pinter kita ngatur waktunya deh gitu. Karena biar badannya juga nggak capek, ya, biar betul. semuanya tetap jalan. Semuanya gitu tetap kan, jalan. Mau nggak mau lah. Apalagi jadi seorang ibu, aduh ya kan, tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya itu. Nah, untuk peluang pekerjaan nih Kak, aku khususin ke model aja nih ya, karena kalau IRT kan untuk aku masih jauh gitu kan. Nah kalau untuk model aja nih, sebenarnya ada nggak sih Kak peluang untuk kayak anak-anak muda nih kayak aku untuk gimana sih caranya bisa masuk ke model? Apakah kalau Kakak kan karena memang kemauan sendiri gitu kan. Nah, apakah sebenarnya ada agensi yang mau menerima kita untuk masuk ke agensinya gitu atau gimana sih Kak? Oke. Jadi kalau untuk model sendiri, as far as I know itu kita kan ada agensinya. Satu ada agensinya yang mana ada sekolahnya. Pertama kalian harus sekolah dulu sebetulnya. Kalau kalian emang mau meniti karirnya, emang bener-bener modeling nih, satu ada sekolahnya, kalian harus sekolah dulu. Kedua baru dari sekolah itu akan diteruskan melalui agensi. Sebetulnya seperti itu. Untuk anak-anak usia dini, seperti umur belasan sampai awal 20 ya kalau nggak salah, itu ada sekolahnya sendiri. Nanti untuk yang besar ada sekolahnya sendiri. Even ada plus size model itu ada agensinya sendiri, ada akademiknya sendiri. Jadi model itu tidak sekarang ini model itu tidak selalu berpacu dengan kalian harus tinggi, kalian harus putih, kalian harus rambutnya lurus, kalian harus kurus, bla 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 and so on. Yang mana itu udah trademarknya cantik banget deh gitu ya. Enggak. Jangan sedih guys, sekarang kalian mau curvy, kalian mau semok, kalian mau bondol, kalian mau gundul, kalian mau lurus keriting, itu semua bisa kepake. Ya, kalau as simple as kalian lihat deh di online shop,
bajunya bisa dipakai sampai umur segini, untuk berat badan segini. Itu ada semua. Jadi again tadi aku bilang, gak usah ragu untuk jadi apa yang kalian mau, untuk ngambil kesempatan apa yang kalian mau. Kalian mau jadi model, gue gendut, misalkan gue gendut, gue mau ini, ya coba aja, cari banyak sekarang agency free size model, tuh masukin aja dulu, mau kepilih mau enggak urusan belakang, nggak kepilih coba lagi, jangan pantang menyerah, dah gitu aja. Karena kan di zaman sekarang juga mindset kita juga udah mulai terbuka gitu kan, nggak selamanya model tuh tinggi, kurus, rambut panjang Kim gitu Kardashian kurang curvy apa coba, ya nggak? Tapi udah jadi malah bisa jadi model kan? sebegitunya gitu. Balenciaga, Dolce and Gabbana. Waduh. Mantap, itu curvy loh, nggak harus tepos langsing, nggak. Yang penting tuh emang mau usaha dulu. Usaha gitu. Dulu. Dan jangan lupa berdoa. Kalau usaha doang tapi tidak mengkhianati hasil. Betul. Terus berarti jadi model itu kita masih adalah peluang untuk anak muda zaman sekarang. Yang penting tahu portionnya harus kemana, tahu harus ngapain dulu gitu ya. Gitu. Terus untuk nilai bersyukur dan tanggung jawab dari pekerjaan nih Kak, ada nggak yang bisa di-share ke kita? Maksudnya bekerja kan. Bekerja sebagai model harus bersyukur karena apa gitu. Oke. Kayak kita pasti selalu bersyukur ya, dengan apapun pekerjaan apapun yang kita lakukan kita harus selalu bersyukur. Dan khususnya aku dengan beberapa pekerjaan yang aku jalani bersyukur banget deh. Kayak dari masak aku jadi bisa aku jadi tahu cita rasa masakan Indonesia tuh, masaknya tuh kayak gini loh. Tadi kan kita apa sih, paling kita bikin nasi goreng yang simpel-simpel kan. Tapi aku jadi umur sini aku jadi tahu cara masak bandeng lah, cara masak ini pasti selalu ada keuntungannya. Armada aku jadi bisa tahu angkutan nih kayak gini-gini, dari sini ke sini berapa, ke sini berapa, hitungnya untuk angkutan sendiri cuman bisa ukuran berapa itu. Terus kalau untuk model sendiri jujur aja ini yang paling aku appreciate sama pekerjaan ini, dan kenapa aku bisa sampai cinta banget sama jadi model ini, karena satu, siapa sih kita yang gak suka dandan? Perempuan gak ada yang gak suka dandan. Kapan lagi bisa di make upin gratis sama make up artis ternama, difotoin gratis, dibayar habis itu dibayar guys gitu kan, bisa gitu. Cobain baju-baju bahkan yang mahal-mahal gitu. Selain itu adalah link connection ya, jadi kasarnya sekarang kamu ke lini manapun ke pergaulan di mana, lu kenal sama si ini, lingkupnya jadi deket. Itu yang menambah koneksi kalian kemana-mana, itu yang jadi pegangan kalian deh. Sekarang kita kalau gak ada koneksi kayaknya kelar deh. Betul. Iya gak sih? Jadi aku amat sangat bersyukurnya sih itu sih, koneksi di mana-mana selain di make upin dan dibayar ya guys. Kayak kalau dibayar harus. Itu harus ya guys. Berarti banyak banget hal-hal yang bisa disyukurin. Betul. Ya Kak. Nah, ada gak Kak pesan untuk generasi muda? Kayak aku kan masih generasi muda nih ya Kak. Ada gak nih pesan untuk aku yang baru mau merintis, apa ya? Iya, merintis, baru mau merasakan asam garamnya kehidupan nih. Ada gak kayak wejangan-wejangan gitu lah? Apa ya? Yang pasti satu, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kedua, jangan cepat nyerah. Karena mental kalian itu akan ditempa, akan jadi saat kalian menghadapi masalah yang kalian, gue mesti gimana nih gitu. Tapi disitulah dilihat mentalnya kalian, mentalnya kalian, kedewasaannya kalian. Tapi ya itu, jangan takut deh untuk coba sesuatu yang baru, karena kalian nggak akan tahu apa dibalik dari sesuatu hal yang ini, sesuatu yang baru ini, kalian akan dapat apa, kalian nggak ada yang tahu. Betul. Gitu. Jadi
mencoba hal yang baru dan jangan cepat nyerah. Betul, karena dengan mencoba yang baru kita punya link banyak, Betul. kita punya siapa tahu nanti ketika aku ketemu sama Kak Helen pas podcast ini nanti tiba-tiba Kak Helen butuh orang buat apa dan segala macam karena kenal sama aku mau hubungin aku gitu. Dia asik nih dibuat kerja sama nih si ini nih si Deta asik nih gitu. Ya udah. Iya, jadi pokoknya mencoba hal yang baru aja dulu gitu. Gak usah mikirin belakangnya endingnya bakal kayak gimana, gak usah. Gak usah mikirin endingnya gimana, gak usah mikir untung ruginya. Coba aja dulu. Gak usah overthinking. Iya bener gas terus kalian aja. tuh. Jangan overthinking. Overthinking itu bikin stres. Stres nanti cancer. Aduh. Dibalik lagi ke situ. Dibalik lagi. Itu ya. Ya. Keren banget dari mulai cerita tentang kehidupan semasa sekolah, kehidupan pada saat kena cancer dan bahkan sekarang masih warrior cancer, terus pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilalui jadi model segala macam. Itu buat aku sendiri si presenter ini tuh jadi agak kayak wow, ternyata orang sakit pun masih bisa punya semangat untuk berjuang dan masih bisa punya peluang, bahkan peluang sangat banyak dan besar sekali gitu. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi raga yang kuat nih, kita harus go ahead untuk mulai. Ya kalau mungkin sekarang masih malu-malu gitu, tapi mungkin mulai sekarang bisa kayak ayo mulai, mau jadi apa kamu besok, ayo gitu. Aduh pengen jadi penyanyi nih besok nih, latihan vokal. Betul. Aduh pengen jadi artis nih, ya udah cari agensi yang bener, foto cari agensi. Gak ada susah hari gini. Betul, apalagi internet zaman sekarang. Duh gila. Easy jadi banget TikTokers aja guys. Argoy. Itu udah jadi terkenal, udah jadi KOL yang uangnya banyak gitu. Langsung TikTokers. Untuk Kak Helen, terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama. Wah, sangat insightful buat terima kasih sudah mengundang semua. aku juga. Sama-sama. Dan untuk sobat-sobat di BHK, terima kasih juga sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Helena. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.